Sebelum kita lanjut, kita akan memperkenalkan nama kita masing-masing, dimulai dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Satrio. nama saya Rizka Reja. Nama saya Rizky Maulida. Nama saya Alvin Ramadan. Di sini ada IRD dari Sistem Jadwal Mata Kuliah Mahasiswa Bisnis Digital yang berisikan entitas dan atribut. Entitas yang pertama ada mahasiswa dengan atribut NIM sebagai primary key, dilanjut dengan nama mahasiswa, alamat, nomor HP, prodi, dan fakultas. Yang kedua ada entitas mata kuliah dengan atribut kode MK sebagai primary key, kemudian ada nama MK, semester, kelas, SKS, dan jadwal. Kemudian ada entitas dosen dengan atribut NID sebagai primary key, lanjut dengan nama dosen, alamat, nomor HP, dan ID prodi. Kemudian ada relasi yang menghubungkan antara entitas ke entitas lainnya. Di sini ada relasi mengambil dari entitas mahasiswa ke mata kuliah yang dapat dijelaskan menjadi satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Kemudian di antara mata kuliah dan dosen ada relasi mengajar dan dapat dijelaskan menjadi satu mata kuliah dapat diajar oleh banyak dosen dan satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Di tabel yang pertama ada mahasiswa, itu ada yang pertama PK-nya, NIM, atribut lain, nama mahasiswa, fakultas, prodi, alamat, dan nomor HP. Selanjutnya ada mata kuliah, kodenya yang pertama itu PK, ada kode MK, atribut lainnya ada nama MK, SKS, semester, dan kelas. Selanjutnya yang terakhir dosen, PK-nya itu NID. Atribut lainnya ada nama dosen, alamat, non HP, dan ID prodi. Penjelasan, diagram di atas merupakan entity realization diagram atau ERD yang menggambarkan rancangan basis data untuk sistem informasi jadwal perkuliahan. ERD ini terdiri dari 4 entitas utama, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan mengambil. Setiap entitas memiliki atribut yang menyimpan data penting serta relasi antar entitas yang menunjukkan hubungan logis di dalam sistem akademik. Entitas mahasiswa memiliki primary key berupa NIM yang menjadi identitas unik bagi setiap mahasiswa. Atribut lain seperti nama underscore mahasiswa, alamat, dan prodi digunakan untuk menyimpan data pribadi mahasiswa. Fungsi utama dari entitas ini adalah untuk menyimpan informasi identitas mahasiswa yang terdaftar di universitas. Selanjutnya, entitas mata kuliah memiliki primary key, yaitu kode underscore MK yang berfungsi untuk membedakan setiap mata kuliah. Atribut tambahan seperti nama underscore MK, semester, kelas, SKS, NIM, dan jadwal digunakan untuk mencatat detail dari setiap mata kuliah yang ditawarkan. Entitas ini berfungsi sebagai penyimpan data akademik yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan. Selanjutnya ada entitas dosen yang memiliki primary key, NID, dan menyimpan informasi mengenai tenaga pengajar. Atribut seperti nama underscore dosen, alamat, ID underscore MK, ID underscore prodi, non underscore HP, dan NIM digunakan untuk mencatat data pribadi dan informasi pengajaran dosen. Entitas ini digunakan berfungsi untuk menyimpan data dosen yang mengampu mata kuliah tertentu, di mana satu dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah. Yang terakhir, entitas mengambil merupakan tabel relasi yang menghubungkan entitas mahasiswa dan mata kuliah. Tabel ini memiliki primary key gabungan antara NIM dan kode MK, serta foreign key yang berasal dari kedua entitas tersebut. Fungsi dari tabel mengambil adalah untuk mencatat data mahasiswa yang mengambil atau mendaftar pada mata kuliah tertentu. Dengan ada tabel ini, hubungan many to many antara mahasiswa dan mata kuliah dapat direpresentasikan dengan baik dalam basis data. Input dan output. Input, masukan sistem. Input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses dan disimpan.
dalam basis data. Pada sistem informasi jadwal perkuliahan ini input yang digunakan berasal dari berbagai entitas, yaitu ada data mahasiswa, yaitu NIM, nama mahasiswa, alamat, program studi atau prodi. Yaitu ada yang kedua ada data mata kuliah, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester, kelas, SKS, jadwal, hari, jam kuliah. Yang ketiga ada data dosen NID atau nomor induk dosen, nama dosen, alamat, nomor HP, program studi pengampu, mata kuliah yang diajar. Yang keempat ada data pengambilan mata kuliah atau tabel mengambil, yaitu ada NIM. NIM itu mahasiswa yang mengambil mata kuliah, kode mata kuliah yang diambil, tujuan inputnya untuk mengisi data dasar sistem yang akan digunakan dalam proses penjadwalan mata kuliah. Pelapor dosen mengajar dan daftar mahasiswa tiap mata kuliah. 2. Proses pengolahan data. Proses adalah tahapan di mana data input dikelola dan diolah oleh sistem agar menghasilkan informasi yang berguna. Beberapa proses yang terjadi dalam sistem ini antara lain: pendaftaran mahasiswa ke sistem, penambahan dan pemburuan data mata kuliah, penjadwalan kuliah berdasarkan semester dan dosen pengajar, proses mahasiswa memilih. 3. Ada output. Output itu keluaran sistem. Output adalah hasil dari pengolahan data oleh sistem yang disajikan dalam bentuk laporan atau tampilan informasi. Beberapa output utama dalam sistem ini antara lain yaitu 1. Laporan data mahasiswa menampilkan daftar seluruh mahasiswa beserta program studinya. 2. Laporan data dosen menampilkan daftar dosen lengkap dengan mata kuliah yang diampu. 3. Laporan jadwal perkuliahan menampilkan jadwal lengkap setiap mata kuliah, hari, jam, ruang, dan dosen pengajar. 4. Laporan KRS kartu rencana studi mahasiswa menampilkan daftar mata kuliah yang diambil oleh masing-masing mahasiswa per semester. 5. Laporan daftar mahasiswa per mata kuliah menampilkan siapa saja mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu. Kesimpulannya, input data mahasiswa dosen, mata kuliah dan data pengambilan mata kuliah. Proses pendaftaran, pengisian data, penjadwalan dan pengolahan relasi antar entitas. Outputnya laporan atau tampilan informasi seperti jadwal kuliah. Selanjutnya ada sistem CMD atau sistem database jadwal mata kuliah mahasiswa bisnis digital. Yang pertama ada show tables yang fungsinya untuk menampilkan semua tabel yang ada di database akademik. Hasilnya itu ada dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan mengambil. Artinya database akademik memiliki 4 tabel tersebut. Selanjutnya ada desk dosen yang fungsinya menampilkan struktur tabel dosen seperti nama kolom, tipe data, kunci, dan lain-lain. Penjelasan kolomnya itu ada NID sebagai primary key, ada nama dosen, ada alamat dosen, dan ada nomor HP dosen. Kolom NID bertipe varchar 10 dan menjadi primary key. Selanjutnya ada select from dosen yang fungsinya untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel dosen. Yang keempat ada desk mahasiswa yang fungsinya menampilkan struktur tabel mahasiswa yang berisi NIM sebagai primary key, ada nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa, serta ada program studi mahasiswa. Selanjutnya ada select from mahasiswa yang fungsinya menampilkan seluruh data mahasiswa. Yang keenam ada desk mata kuliah yang fungsinya menampilkan struktur tabel mata kuliah. Penjelasan kolomnya yaitu ada kode MK sebagai primary key, ada nama mata kuliah, ada jumlah SKS, serta ada NID origin key yang menghubungkan ke tabel dosen. Ada desk mengambil yang berfungsi untuk menampilkan struktur tabel mengambil, yaitu tabel relasi antara mahasiswa dan mata kuliah, yang berisi NIM sebagai origin key dari tabel mahasiswa dan kode MK sebagai origin key dari tabel mata kuliah.
Tabel mengambil berfungsi untuk mencatat mahasiswa dalam mengambil mata kuliah apa, karena satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Relasinya disebut many to many. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.